Untuk contoh soal ini kita menentukan yang pertama adalah simpangan rata-rata ya. Jadi di rumusnya itu ada dua, kalau mempunyai frekuensi dan yang tidak. Misalnya kalau yang tidak punya frekuensi itu misalnya angkanya ini berbeda semua. Nah di contoh ini ternyata ada misalnya angka 7-nya ini ada 3, berarti dia mempunyai frekuensi ya. Maka kita menggunakan rumus yang mempunyai frekuensi. Simpangan rata-rata sama dengan sigma 1 sampai n frekuensinya dikalikan dengan nilai mutlak dari datanya dikurangi rata-rata per jumlah dari frekuensinya ya. Nah, seperti ini rumusnya seperti ini. Nah, sekarang kita harus tahu rata-ratanya terlebih dahulu. Kita harus mencari rata-rata. Rata-rata sama dengan ya, kita urutkan 5-nya ada 1 2 ya, 2 kali 5 ditambah, kemudian 6-nya ada 1, ada 2 juga, 2 kali 6 ditambah lagi 7-nya ada 1 2 3, 3 kali 7 ditambah lagi dengan 8-nya 1 2 3 4, 4 kali 8 ditambah lagi dengan 9-nya ada 1 kali 9 ya, berarti ada 4 7 12, ada 12 angka nanti ya. Maka ini kita bagi dengan 12. Yang depan ini adalah frekuensinya ya. Jadi sekarang kita kalikan, berarti 10 ditambah 12 ditambah 21 ditambah 32 ditambah 9 dibagi dengan 12. 30 40 tambah ya, 30 40 ditambah 44 84 dibagi dengan 12 sama dengan 7 ya, hasilnya adalah 7. Kemudian setelah itu kita, ini nilai dari rata-ratanya. Setelah rata-ratanya kita memperoleh nilainya, nah kita masukkan ke rumus ini ya. Jadi SR ini nanti tinggal dijumlahkan ya. Berarti frekuensinya misalnya 2 ya, urut dari yang terkecil 2 kali frekuensinya ini, nanti XI nya berarti ambil yang 5 dikurangi rata-ratanya tadi adalah 7. Nah ditambah, ini kan karena sigma ya, berarti ditambah terus, ditambah sekarang 2 dikalikan 6 kurang 7, urut ya 6, habis itu ditambah 3 kalikan dengan 7 dikurang 7. 7 ini diperoleh dari data yang di sini, sedangkan 7 yang belakang itu adalah rata-ratanya tadi. Kemudian ditambah 4 kalikan 8 dikurangi 7, kemudian ditambah 1 dikalikan dengan 9 dikurangi 7 ya. Setelah itu kita bagi dengan jumlah frekuensi atau banyaknya data, yaitu adalah 12, sama dengan, ingat ya bahwa nilai mutlak itu hasilnya selalu positif. Nah, jadi 5 dikurangi 7 itu kan min 2, tapi karena ada nilai mutlak hasilnya adalah 2. 2 dikalikan 2 adalah 4, ditambah 6 dikurangi 7 itu min 1, dinilai mutlak kan 1 kali 2 2, ditambah 0 ya, 0 kali 3 ya 0,
Ditambah lagi 1 dikalikan 4, 4. Kemudian 1 dikalikan 2, 2. Kemudian dibagi frekuensinya tadi adalah 12, banyaknya frekuensi ya. Sama dengan 6 ditambah 6 adalah 12 dibagi 12. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 1. Ini nilai dari simpangan rata-rata ragam. Itu kita simbolkan dengan S kecil dikuadratkan. Nah, karena ada frekuensinya ya, rumusnya itu ada 2. Yang satu tidak mempunyai frekuensi atau angkanya ini beda semua. Kalau yang pakai frekuensi itu nanti kita cukup mengalihkan dengan frekuensinya, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N. Kemudian nah ini perkalian antara frekuensinya ya dengan nilainya tersebut dikurangi rata-rata. Nah ini dipangkatkan dengan 2 dibagi dengan banyaknya data, atau bisa ditulis seperti ini ya. Ini rumusnya. Sekarang kita tinggal substitusikan ya, sama dengan FI nya tadi kita sudah tahu ya, berarti frekuensi yang pertama adalah 2 ya, dikalikan XI nya yaitu 5 dikurangi rata-ratanya tadi adalah 7. Nah ini dikuadratkan, kemudian ditambah frekuensinya tadi yaitu 2, yang depan ya frekuensinya, kemudian XI nya tadi adalah 6 dikurangi 7 rata-ratanya dipangkatkan 2 ditambah dengan 3 kali 7 dikurangi 7 pangkatkan 2 ditambah 4 kali 8 dikurangi 7 pangkat 2, kemudian ditambah lagi 1 kalikan 9 kurangi 7 pangkat 2 ya. Kemudian dibagi dengan jumlah frekuensinya tadi ada 12 sama dengan, nah ini kita pangkatkan dulu, min 2 dipangkatkan 2 kan 4 dikalikan 2 8 ditambah ini min 1 pangkat 2 1 kali 2 2, kemudian ditambah lagi 0 kali 3 hasilnya adalah 0, kemudian ditambah 4 dikalikan dengan 1 kuadrat 1 ya, hasilnya adalah 4. Kemudian 9 dikurangi 7 dikuadratkan dikalikan 1, hasilnya adalah 4. Nah setelah ini dijumlahkan nanti kemudian dibagi dengan 12 ya, 10 ditambah 8 18 per 12. Bisa disederhanakan, sama-sama kita bagi 2 ya, jadi 9 per 6. Atau kalau mau dibuat pecahan campuran maka diperoleh 1 ya, sisa 3 per 6 ya. Bisa disederhanakan lagi menjadi 1,5. Sekarang yang kita bahas adalah tentang simpangan kuartil. Nah, untuk kuartil ini kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Nah, dari sini kita sudah bisa mengurutkan datanya ya, bahwa 5-nya itu ada 2. Jadi 5, kemudian 6-nya ada 2, 6, kemudian 7-nya ada 3, 7, 8-nya ada 4, 8, 9-nya ada 1 ya. Sekarang kita cari dulu kuartil 1, 2, dan 3-nya. Nah yang pertama kita tentukan kuartil
2 terlebih dahulu. Karena ini ada 12 ya, berarti tengah-tengahnya itu cara memperolehnya ada 12 tambah 1 dibagi 2, 6,5. Berarti antara data ke-6 dan data ke-7 ini letak dari kuartil 2 dan 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3 juga 6. Di sebelah kiri ada 6 data ya. Jadi letak kuartil satunya 6 tambah 1 bagi 2 itu berarti 3,5. Berarti di sini ini letak dari kuartil 1. Di sini letak dari kuartil 3. Sekarang kita tentukan dulu kuartil satunya itu berapa. Kuartil 1 sama dengan 6 ditambah 6 karena di tengah-tengah ya, berarti 6 tambah 6 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Sekarang kuartil 2, nah ini karena kiri dan kanannya kebetulan sama, berarti 7 ditambah 7 bagi 2 hasilnya adalah 7. Kuartil 3 nya adalah 8 tambah 8 dibagi 2 hasilnya adalah 8. Nah setelah kita mengetahui nilai Q1, Q2 dan Q3 nya, kita masukkan ke rumus simpangan kuartil. Simpangan kuartil simbolnya seperti ini, QD ya, bisa ditulis setengah dari kuartil 3 dikurangi kuartil 1 ya, sama dengan setengah kuartil 3 nya tadi adalah 8. Nah, 8, kemudian kuartil satunya adalah 6 sama dengan setengah dikalikan 8 dikurangi 6 2 ya, setengah kita coret, jadi nilainya sama dengan 1. Jadi simpangan kuartilnya adalah 1.